Sebelum channel ini rame, kita bahas tentang bandar yuk. Jadi di video kali ini kita bahas bagaimana karakter bandar dan bagaimana kita memanfaatkan pergerakan bandar. Penasaran caranya? Yuk kita simak videonya kali ini. Semangat pagi teman-teman, ketemu lagi bersama saya Dian Akbar di Saham Mantul. Di video kali ini kita coba bahas retail versus market maker atau disebut dengan bandar. Apa sih itu bandar? Atau market maker. Market maker itu adalah siapa sih siapa sih itu bandar saham. Secara sederhana, bandar saham adalah pihak yang memiliki modal besar dan kekuatan untuk mempengaruhi harga saham. Mereka bisa saja institusi besar atau bisa juga pemilik perusahaan atau pihak yang punya akses ke dana yang besar untuk menggerakkan pasar. Biasanya mereka memberi dalam jumlah besar sehingga dapat mengendalikan pergerakan saham. Jadi kalau kalau kita ibarat kata itu market maker itu adalah orang yang punya dana besar yang bisa menggerakkan harga di satu saham gitu. Bisa jadi mungkin dia pun juga pemilik dari perusahaannya itu gitu. Jadi ya banyaklah istilah bandar itu mungkin ada yang memang bandarnya kalau saya lihat sih ada dua ya istilahnya. Ada yang internal dari si pemilik saham itu, yang kedua adalah eksternal. Eksternal itu di mana dia bukan punya keterkaitan dengan si pemilik saham, tapi dia punya dana yang besar dan dia bisa menggerakkan harga dalam waktu tertentu gitu. Pengaruh bandar pada harga saham seperti apa? Bandar bisa mempengaruhi harga saham dengan melakukan transaksi dalam volume besar. Jadi dia itu bisa menggerakkan suatu harga karena apa? Karena dia punya modal besar. Mereka bisa memanipulasi harga naik atau turun sesuai dengan keinginan mereka dan ini sering disebut dengan bandar menggoreng saham. Retail sering kali terbawa arus. Nah, kita ini sebagai retail ini ya sering kebawa arus, sering kepanci. Harga udah naik, kita ikutan beli. Padahal itu adalah waktunya bandar jualan. Kita beli. Nah, inilah yang sering kita terjebak di sini. Nah, retail itu seperti apa sih? Retail itu ya kayak kita-kita mungkin di sini retail itu kalau bisa disebutnya adalah investor yang investor individu yang kayak saya gitu atau teman-teman sekalian yang membeli saham dalam jumlah yang relatif nggak terlalu besar atau kecil gitu ya. Nah, retail biasanya tidak punya kekuatan untuk mempengaruhi harga saham secara langsung karena modal yang kita miliki jauh lebih kecil dibandingkan bandar. Jadi retail-retail itu mempunyai modal yang terbatas gitu. Jadi dia memanfaatkan gejolak harga aja gitu. Dampak terhadap dampak terhadap retail investor sebagai retail sebagai investor retail, kita sering kali merasa kalah cepat atau terlambat dalam mengambil keputusan. Ketika bandar sudah mulai masuk, harga bisa naik dengan cepat, namun saat bandar keluar di suatu saham, harga bisa anjlok secara drastis. Itulah yang mengapa pentingnya bagi kita untuk paham pergerakan bandar dan tidak hanya mengikuti arus tanpa analisa. Nah, ini dia. Jadi, teman-teman, di sini harus pintar-pintar mengetahui pergerakan bandar itu seperti apa. Harus pintar-pintar mengetahui si market maker itu pergerakannya seperti apa. Kadang di sini teman-teman suka terbawa arus. Kadang di sini teman-teman mungkin suka terbawa, oh ini sahamnya udah naik, ini sahamnya udah melonjak, ini sahamnya bagus, naiknya berkali lipat. Udah, nggak usah dikejar. Udah, nggak usah di entry. Kalau udah naik tinggi, udah naik berkali-kali, udah teman-teman tinggal nonton aja, nggak usah ikut. Kenapa? Karena di saat dia berkali-kali naik atau dia naiknya sudah jauh, itu kalanya dalam waktu dekat itu bandar bisa atau market maker bisa langsung jualan. Jadi ya dia udah untung berapa, misalkan dia udah ngumpulin di harga 100 gitu, harga udah sampai 200, dia udah dapet 100% seperti itu. Nah, itu dasarnya. Tapi selain itu, di sini ada perbedaan antara bandar ya. Maksudnya perbedaan utama adalah bandar atau market maker memiliki tujuan dan strategi yang berbeda. Jadi ini yang harus kita pahami dulu. Mindset ini yang harus kita pahami. Kenapa?
kita harus tahu mindsetnya si bandar atau kita harus tahu mindsetnya si market maker. Jadi jangan sampai kita terlena, oh pura-pura sebagai retail ini retail yang nggak tahu apa-apa, retail yang cupu gitu. Kita dengan harapannya dengan ada video ini teman-teman paham gitu, paham antara mindsetnya si bandar gitu. Nah, ini market maker dan investor itu memiliki tujuan dan strategi yang berbeda. Market maker fokus pada likuidasi dan stabilitas pasar. Jadi selain untuk mendistribusikan barang, kalau misalkan bandar itu atau market maker itu dia mengendalikan harga supaya sahamnya tetap liquid gitu dan harganya stabil. Itu market maker yang memang menjaga bandar. Ada lagi yang tujuannya beda. Jadi tujuannya beda-beda. Ada yang menjaga stabilitas harga, ada yang menjaga likuiditas, ada yang tujuan yang paling bahaya ini yang ketiga. Jadi tiga tujuan market maker ini ada beberapa tujuan. Ada yang dia menjaga likuiditas, ada dia yang menjaga stabilitas, ada yang paling tiga ini yang bahaya, ialah mendistribusikan saham. Jadi eh, market maker ini keputusan trading yang dibuat oleh market maker dapat mempengaruhi harga saham secara signifikan. Nah, inilah terutama karena mereka mengendalikan volume yang besar, sedangkan investor itu biasanya mengikuti pergerakan yang telah terbentuk. Jadi kita yang ngikutin aja tugas kita. Cuman kalau misalkan tandanya udah bahaya, udah kita keluar gitu. Cuman yang ini yang paling bahaya. Selain itu, tujuan market maker ialah mendistribusikan saham, apalagi di saham-saham yang baru IPO. Jadi ini mindset yang harus teman-teman pahami di mana market maker atau bandar tugasnya adalah mendistribusikan saham gitu ya. Sekarang saya misalkan di posisi saya punya perusahaan yang baru IPO. Contoh aja saham Makmur Jaya misalkan. Saya punya toko kelontong Makmur Jaya terus IPO misalkan. IPO. Tujuan saya apa? Tujuan saya supaya saham saya banyak yang dibeli. Tujuan saya adalah saham yang saya punya atau saya yang naikkan itu banyak yang beli. Gimana caranya? Percantiklah supaya saham itu bagus. Gimana cara mempercantiknya? Kalau di teknikal berarti dia naikin dulu sahamnya. Dinaikin dulu sahamnya sampai bagus. Wah, ini naik nih berkali-kali lipat karena perusahaannya apa apa gitu. Bisa jadi karena faktor laporan keuangan, padahal itu faktor keuangannya nggak bagus-bagus amat. Bisa jadi mungkin ada berita atau news gitu. Nah, itu dinaikin dulu sama market makernya. Setelah naik, barulah dia distribusi di atas. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena sudah banyak case-case atau kasus di saham yang baru IPO. Itu pola-polanya sama. Di mana ketika dia baru IPO, dia langsung ada yang langsung distribusi. Zet. Jadi ketika baru IPO itu dia langsung distribusi, udah tinggalin. Atau ada juga yang dinaikin dulu. Dia naikin dulu setelah retail terbuai dengan kenaikan yang cukup bagus. Dia masuk, retail sudah banyak eh, apa kontribusi retail di sana, udah banyak retail main di saham itu, ya udah tujuan tujuan dia selesai dan dia bisa distribusi saham. Itulah mindsetnya. Jadi teman-teman mesti paham dulu mindsetnya. Mindset si bandar itu harus apa? Seperti apa? Jadi tujuan dia ya terbalik dengan kita. Kalau kita mencari keuntungan dengan kenaikan harga, kalau mereka keuntungannya adalah mereka mendistribusikan saham ke retail. Jadi tujuan mereka adalah bagaimana mereka punya saham yang mereka pegang itu terdistribusikan ke retail. Lalu bagaimana caranya sebagai retail bisa survive? Kuncinya pada analisa dan disiplin. Jadi kuncinya bagaimana kita jelas analisa. Mungkin harapannya saya setelah muncul video ini teman-teman jadi kebuka mindsetnya dan bisa mempengaruhi analisa teman-teman. Gitu jangan sampai teman-teman menganalisa, oh ini sahamnya udah naik baru IPO, udah naik berkali lipat, kita trade aja nanti bakal naik lagi. Itu salah gitu. Dan jangan tergiur dengan pergerakan harga jangka pendek yang tak terduga. Fokus pada fundamental saham, tetap dengan rencana investasi jangka panjang atau yang sudah kita buat. Jadi tetap cari kalau misalkan teman-teman mau investasi jangka panjang, investasi yang eh, apa namanya untuk invest yang jangka panjang bukan trade pendek-pendek ya, lihat dari perusahaannya sehat atau enggak perusahaannya. Tapi kalau misalnya mau pendek-pendek ya lihat dulu
si bandarnya udah keluar atau belum, bandarnya udah distribusi belum, atau bandarnya masih akum. Gimana caranya? Nah ini teman-teman bisa ngikutin kelas saya di teman-teman tinggal visit saja di sahammantul.com. Nah ini teman-teman bisa belajar analisa, kita analisa bareng, apalagi kalau misalkan teman-teman sambil kerja gitu ya, teman-teman sambil kerja tapi pengen cuan lebar dan tenang, teman-teman bisa masuk sini karena di sini kita ajarin bagaimana analisa saham, bagaimana cara screening saham dan pergerakan bandar juga di sini. Bagaimana kita juga ajarin bagaimana teman-teman bisa setting auto buy dan auto sell sehingga teman-teman yang sibuk dan nggak bisa monitor saham setiap harinya, teman-teman tenang untuk trading karena kita ajarin di sini bagaimana setup trading auto buy auto sell untuk menghindari pergerakan saham yang volatil. Jadi ketika saham itu turun atau naik, teman-teman bisa tenang. Udah saya beli, udah saya buy. Nah, di video kali ini saya akan share diskon. Jika memang ada diskon, itu kodenya diskon 15, diskon 15 sen. Nanti kodenya saya tulis di kolom deskripsi. Teman-teman bisa menikmati diskon di sini. Jadi teman-teman tinggal daftar, tinggal cek paketnya mau paket yang mana, dan selama ada apa kuponnya, diskonnya, teman-teman bisa menikmati diskon 15% gitu ya. Oke, kita lanjut di sini. Nah, contohnya saham-saham apa sih yang kita lihat ini saham yang sudah terdistribusi gitu. Polanya seperti apa? Jadi saya ulangi lagi ya di sini. Bagaimana mindset si bandar jangan sampai kita terbawa arus dan atau jangan sampai kita jadi retail yang polos-polos banget gitu. Kenapa polos-polos banget? Ya, jangan sampai kita terjebak. Oh, ini sahamnya bagus naik terus, ya udah gitu. Padahal sebenarnya mindset dari bandar ialah dia mendistribusikan saham. Dia mendistribusikan supaya saham yang dia punya itu tersebar atau dibeli oleh para retail. Tujuannya itu adalah satu, mana cara mendistribusikan si saham itu. Nah, jangan sampai teman-teman bisa terbawa arus atau polos nih saham IPO naik terus gitu. Contoh nih ya kita lihat ISEA, saham ISEA. Oke, 1, 2, 3 hari dia naik. Hari keempat lihat candlenya langsung turun. Dia naikin lagi. Oh, ini mah sebentar naiknya. Oke, memang di sini ada akumulasi. Hari keempat, CTR. Hari kelima, CTR turun, turun, turun. Dan akhirnya dia distribusi dengan sempurna. Nah, ini salah satu contoh yang dia naikin dulu supaya retail terpesona langsung naik. Tapi ini kalau saya melihat cara main bid overnya juga kasar gitu. Melihat dari cara main bid overnya juga kasar dan terlihat di situ rapih banget bid overnya disusun rapi supaya orang itu apa terjebak masuk gitu ya. Nanti dia naikin, turunin lagi. Jadi kalau misalnya kita lihat itu per menit di menitannya, kita lihat di pola menitannya itu kelihatan banget polanya. Naikin, jadinya turunin, naikin, jadinya turunin, naikin, jadinya turunin. Kalau misalnya saham supplement hati-hati aja karena ini bahaya kalau misalnya teman-teman ikut di saham ini. Jadi kita juga harus mesti lihat pola-polanya, apalagi di menitan, jam, tempo frame-nya. Satu lagi di saham Sola. Saham Sola ini sama dia naikin dulu, dinaikin langsung diturunin. Udah, dia langsung distribusi dan sekarang yang dia ke gocap. Yang ketiga ini saham yang baik walaupun memang tidak baik-baik saja si bandarnya. Kenapa tidak baik-baik saja? Setelah pertama kali dia IPO, dia langsung distribusi tanpa babi bu, langsung dia sukses distribusi sahamnya sampai dia menyender ke gocap. Termasuk juga Atla. Atla ini tanpa babi bu dia tahan di harga atas dan dia distribusi dengan sempurna. Contoh saham IPO yang benar-benar menguras atau kalau retailnya polos-polos aja ya sudah terbawa arus dan bisa jadi kekunci. Apalagi kalau retail yang dia tradingnya menggunakan harapan tidak disiplin. Nah, ini contoh saham yang IPO tapi kita bisa memanfaatkan di saham ini. Ini nggak semua saham IPO itu kasar. Tidak semua saham IPO itu eh, langsung distribusi. Ada beberapa saham IPO yang dia bisa naikin dulu sahamnya dan kita bisa memanfaatkan
kondisi ini. Kenapa? Karena di sini kita bisa memanfaatkan ketika ada kenaikan. Setelah dia naik, kita langsung setting auto sell. Kenapa? Karena ketika dia langsung turun, kita bisa menjual saham itu menggunakan auto, dan di salah satu saham ini, saham visi ini, mungkin di video sebelumnya saya jelaskan saya bisa keluar dan bisa cuan sampai 200% gitu. Nah, ini contoh, salah satu contoh kita bahas satu-satu ya. Ini saham enak. Saham enak ketika dia IPO, dia enggak langsung distribusi. Walaupun harganya turun, tekanan dia jualnya turun, tapi dia bisa tetap bertahan. Bahkan dia itu apa namanya, terus dibeli sampai akhirnya harganya naik. Jadi di mana letak kita, di mana posisi strateginya? Ya udah, ketika kita misalkan jebol resist, ini kita bisa buy. Kalau nggak salah ini dia di sekitar di bawah 1.000, dan dia sampai naik sampai 2.000 gitu. Ini bisa sampai 100% juga. Cuman di saham ini saya nggak ikut. Di saham ini saya kelewat. Begitu saya lupa setting auto buy-nya, jadi saya nggak ikut di sini. Cuman sama, polanya sama, strateginya sama. Dia keep, dan dia nggak distribusi, terus harganya nggak kemana-mana gitu ya. Dia nggak distribusi, dia harganya nggak kemana-mana, dia keep. Ketika dia jebol harga di sini dan dia naik, nah kita bisa manfaatkan ketika dia jebol harga resistnya waktu pas mau IPO. Pola ini sama, pola ini sama banget dengan saham divisi. Jadi teman-teman bisa ngikutin polanya teman-teman pelajari, dan ketika ada saham yang mempunyai pola yang sama, teman-teman bisa mengikuti gitu. Dulu sebelum visi saya lupa di sini nggak dinaikin, itu sampai ada lagi saham yang yaitu ketika dia jebores naik, cuman kenaikannya tidak sekejam, tidak se eh, drastis visi ya. Kalau visi dia kenaikannya sampai 200%, kalau nggak salah sama, saya lupa. Nanti mungkin di kolom komentar atau deskripsi saya ulangi. Nah, di saham visi ini ada kenaikan, di mana dia kenaikannya bukan ada kenaikan, kenaikannya cukup 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 fantastis gitu ya. Kenaikannya bahkan di sini saya cuannya sampai 200%, di mana ketika dia IPO dia distribusi, tapi di sini ada buyback. Di sini ada buyback, dan dia jebol dari resistnya. Nah, ketika jebol dari resist, saya buy di sini. Buy di angka, di harga 200, dijual di 600. Jadi saya hampir 200% cuan di sini. Kita lihat di sini pergerakannya. Ini dia naik, dia akumulasi, akumulasi. Setelah itu harganya naik, dia distribusi. Distribusi dengan pelan-pelan, distribusi dengan pelan-pelan. Tapi dia tetap jaga harganya, tetap jaga harganya. Setelah barang dia kering, dia lepas dan akhirnya ambruk. Itu yang bahayanya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih pakai harapan, teman-teman masih tidak pakai disiplin cut loss, ya udah teman-teman bisa nyangkut di atas. Tapi waktu itu saya pakai disiplin cut loss dan nggak pakai harapan. Ketika dia turun langsung cut gitu, langsung turun set langsung jual. Apalagi saya menggunakan auto buy, auto sell, di mana saya nggak nggak perlu monitor setiap hari. Jadi saya tetap kerja ketika dia ada turun, ya udah auto sell saya jalan, dan saya tidak, alhamdulillahnya di sini tidak nyangkut. Jadi kalau teman-teman pengen belajar, pengen pengen apa namanya, pengen belajar memperdalam auto sell auto buy, teman-teman bisa visit ke sahammantul.com. Nanti di situ saya sertakan di deskripsi eh, apa kupon diskonnya. Teman-teman bisa manfaatkan kupon diskon itu untuk bisa dapat potongan harga, dan teman-teman bisa belajar bareng. Bahkan ada paket di mana kita bisa screening bareng seperti itu. Nah, itu aja untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Silakan eh, jika ada komentar atau ada masukan pengen bahas apa, silakan tulis di kolom komentar. Save video ini jika bermanfaat bagi teman-teman, atau bagikan buat teman-teman yang membutuhkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.